Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Setiap saat dalam kehidupan kami rindu Engkau selalu menyapa kami, selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu. Karena kami tahu kami tidak ada artinya jika kami tidak bersama-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah mengakhiri satu siklus lagi, tahun liturgi gerejawi. Dan pada hari ini kami memasuki minggu yang pertama dari tahun liturgi gerejawi yang baru. Di minggu Advent ini, kami yang merindukan kedatangan-Mu, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu bisa kami pahami tidak hanya dengan pikiran kami, tapi boleh kami mengerti dengan hati kami, dengan seluruh keberadaan diri kami, dan membekali kami dalam melangkah di hari-hari ke depan dengan lebih baik lagi sebagai anak-anak-Mu. Pimpinlah juga hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu yang kami nantikan, kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya
bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, Marilah, aku mau menghampiri engkau. sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? jawabnya, Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. kata perempuan itu, Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. tanyanya. Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, Tidak ada di sini perempuan jalang. kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, Tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. lalu berkatalah Yehuda, Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. lalu kata Yehuda, Bawalah perempuan itu, supaya dibakar. waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. juga dikatakannya, Periksalah, siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini? Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang tadi kita lihat itu terambil dari Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 26 yang merupakan kisah Yehuda dan Tamar. Siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini yang baru pertama kali membaca atau melihat kisah Yehuda dan Tamar? Ada yang baru pernah membacanya? Wow, sudah pernah semua, luar biasa. Boleh saya tanya Bapak Ibu, apa kesan Bapak Ibu terhadap kisah ini? Kesan Bapak Ibu, saudara-saudari terhadap kisah ini? Kenapa?
Boleh disampaikan pada saya? Sedih. Karena ada kejadian yang memalukan seperti itu ya. Ada lagi? Kacau, betul. Ini semestinya jadi sinetron ya Bapak Ibu ya. Bukan ada di dalam Alkitab begitu kan. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, kisah Tamar dan Yehuda memang bagi sebagian besar dari kita ya, sepertinya tidak termasuk di dalam pakem kriteria kisah-kisah Alkitab. Pakem kriteria kisah-kisah Alkitab yang kita pahami itu biasanya adalah bahwa kisah itu seharusnya mengandung nilai-nilai yang luhur. Ya, seperti ajaran untuk mengasihi orang tua, mencintai anak dan lain sebagainya, begitu ya. Atau kisah itu menunjukkan keteladanan seseorang, seperti kisah Yusuf yang ada di perikop sebelum dan sesudah dari perikop Yehuda dan Tamar yang tadi barusan kita baca. Ya, Yusuf yang begitu berintegritas, Yusuf yang begitu menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudaranya yang sudah memperlakukan dia dengan begitu buruk. Atau kriteria yang lain adalah bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu adalah menunjukkan sebuah sejarah umat Kristen, ya, bagaimana dari berdirinya bangsa Israel sebagai satu bangsa dengan Saul raja pertamanya, lalu kemudian rangkaian cerita tentang raja-raja, lalu kemudian masuk ke hakim-hakim dan seterusnya. Sampai akhirnya Yesus datang, lalu kemudian muncullah para rasul dan kemudian gereja atau umat Kristen itu lahir. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu ada banyak kisah Alkitab yang berada di luar pakem itu. Yang tidak jelas nilainya, yang tidak menunjukkan keteladanan, bahkan kacau, memalukan, menyedihkan gitu ya. Dan tidak jelas fungsinya di dalam sejarah umat. Salah satunya adalah kisah Yehuda dan Tamar ini. Para penafsir sendiri, yaitu orang-orang yang meneliti Alkitab, para ahli biblika, bingung dengan kemunculan kisah ini di tengah-tengah kisah Yusuf. Kisah ini jelas tidak menunjukkan keteladanan seperti kisah Yusuf. Pesan yang disampaikan juga tidak sejelas kisah Yusuf, sehingga ada penafsir yang berkesimpulan bahwa kisah ini sengaja dimunculkan dalam rangka kepentingan silsilah Yesus. Yang memang kita bisa baca di Matius pasal 1 ayat 3 bahwa nama Tamar dimunculkan, nama Yehuda dan Tamar dimunculkan di dalam silsilah Yesus. Akan tetapi banyak juga penafsir yang tidak sepakat dengan kesimpulan ini karena rentang waktu yang cukup jauh antara masa penulisan kitab Kejadian dan masa penulisan kisah kelahiran Yesus. Akibat ketidakjelasan ini, kisah-kisah yang berada di luar pakem kriteria kisah Alkitab ini akhirnya jarang dibahas. Dan kebiasaan ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena membuat kita memiliki pemahaman bahwa kisah-kisah Alkitab merupakan kisah-kisah yang sakral, yang tidak memberi ruang kepada hal-hal yang memalukan seperti yang ada di dalam kisah Yehuda dan Tamar. Akibat yang lebih jauh lagi adalah bahwa pada akhirnya kita melepaskan kisah-kisah Alkitab itu dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari itu dipenuhi dengan peristiwa memalukan yang tidak mendapatkan ruang di dalam Alkitab. Itulah sebabnya poin pertama yang kita pelajari dari kisah Yehuda dan Tamar adalah kesadaran bahwa kisah-kisah Alkitab adalah kisah-kisah manusia. Kisah-kisah yang baik maupun yang buruk yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya bagi manusia. Pemahaman ini akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan pun bisa mewujudkan karyanya bagi manusia melalui kisah-kisah kita. Kita yang adalah manusia dengan segala kebaikan dan keburukan kita. Kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya. Dengan pemahaman yang seperti ini, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk mendalami kisah Yehuda dan Tamar yang memalukan ini. Kisah ini diawali dengan penjelasan singkat tentang Yehuda yang menikah dengan seorang perempuan Kanaan dan memiliki 3 orang anak.
Onan, dan Shelah. Kisah ini berlanjut dengan normal, yaitu bahwa Yehuda kemudian menikahkan anak sulungnya dengan Tamar, yang kemudian kita ketahui juga adalah seorang perempuan Kanaan. Tapi ternyata itu jahat. Jahatnya kenapa? Tidak dijelaskan. Lalu Tuhan membunuhnya. Lalu kemudian Tamar dinikahkan dengan Onan, anak kedua Yehuda. Hal ini pun Bapak Ibu Saudara-saudari masih tergolong normal dalam kehidupan bangsa-bangsa di Timur Tengah pada waktu itu. Karena rupanya mereka memiliki tradisi yang dibilang tradisi perkawinan levirat. Tradisi ini mengharuskan seorang janda tanpa anak dinikahkan dengan adik dari almarhum suaminya dengan tujuan untuk meneruskan keturunan almarhum. Perkawinan levirat. Ini adalah bukti betapa kuatnya budaya patriarkal, budaya yang mengutamakan laki-laki dalam masyarakat pada waktu itu. Sehingga para perempuan itu punya kedudukan yang lemah di dalam masyarakat. Para perempuan itu sangat rentan dalam status sosial masyarakat. Mereka tidak boleh tidak, dengan pengertian mereka itu harus berada di dalam perlindungan laki-laki. Jika dia adalah seorang anak perempuan, bapaknya yang melindungi dia. Jika dia adalah seorang perempuan yang sudah beristri, maka suaminya yang melindungi dia. Jika dia adalah seorang istri atau seorang janda, istri yang sudah kehilangan suaminya, maka anak lelakinya lah yang akan melindungi dia. Seorang perempuan harus berada di dalam perlindungan laki-laki. Dan oleh karena itu kalau kita baca, nanti 2 minggu kemudian kita akan baca kisah Rut, Bapak Ibu, kita akan menemukan kenyataan bahwa Naomi itu begitu panik, begitu sedih, begitu galau, karena dia tidak lagi memiliki perlindungan laki-laki. Dia tidak lagi punya suami, anak-anaknya pun sudah meninggal. Dan itu kira-kira perasaan yang dimiliki oleh Tamar sebagai seorang janda yang tidak punya anak, tapi kemudian ada yang dikatakan tradisi perkawinan levirat. Kita boleh menganggap tradisi ini aneh. Saya sendiri Bapak Ibu menganggap tradisi ini aneh. Tapi dalam rangka memahami kisah Yehuda dan Tamar, kita perlu menerima bahwa pada waktu itu tradisi ini normal. Tidak ada yang salah dalam tradisi ini, dalam konteks pada waktu itu. Kenormalan dari tradisi ini justru dikacaukan oleh Yehuda sendiri. Ketika mati, Yehuda menyuruh Onan menikahi Tamar. Ketika Onan mati, seharusnya Yehuda pun menyuruh Shelah, anak bungsunya, untuk menikahi Tamar. Akan tetapi Yehuda menahan Shelah dengan alasan bahwa Shelah masih kecil, dan mungkin memang benar pada waktu itu Shelah masih kecil. Akan tetapi alasan yang sesungguhnya adalah diperlihatkan di ayat yang ke-11 bahwa Yehuda tidak ingin memberikan Shelah kepada Tamar. Karena dia berpikir bahwa Tamarlah yang sudah membuat kedua anaknya, dan Onan, mati. Dengan berpikiran demikian, Yehuda menganggap keputusannya yang tidak memberikan Shelah kepada Tamar, dan itu berarti sebenarnya melanggar hak Tamar untuk mendapatkan perlindungan sebagai seorang perempuan. Dia menganggap keputusannya itu sebagai hal yang dibenarkan, sebagai hal yang tidak ada masalahnya. Tapi justru sebenarnya tindakan Yehuda inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Seperti yang kita saksikan atau kita baca dalam kelanjutan kisah ini. Tamar sebagai seorang janda yang tidak dilindungi oleh siapapun, akhirnya menyadari bahwa Yehuda tidak berniat menikahkan Shelah dengannya. Dan hal ini menyebabkan Tamar memutar otak. Dia harus melindungi dirinya sendiri. Jika tadi di dalam tayangan dan kalau kita baca Alkitab di ayat yang ke-14 disebutkan bahwa Tamar melepaskan pakaian kejandaannya ketika mendengar kabar bahwa Yehuda datang ke kotanya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tamar sengaja melepaskan pakaian kejandaannya untuk menggoda ayah mertuanya? Apalagi kalau dalam visualisasi tadi suara Tamar dibuat sedikit mendayu-dayu gitu ya. Terkesan bahwa Tamar memang mau menggoda ayah mertuanya. Tapi saya menduga tidak demikian.
Saya menduga Tamar sedang mempersiapkan diri untuk menikah dengan Shelah. Tapi ketika dia melihat Shelah sudah besar, oh ternyata dia sudah besar, tapi kok dia tidak kunjung dinikahkan dengan saya. Seketika itu juga Tamar menyadari bahwa dia tidak akan dinikahkan dengan Shelah. Dan oleh karena itu, ketika Yehuda datang kepadanya dan menganggap dia adalah seorang pelacur, perempuan sundal, maka Tamar mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan kembali hak-haknya, untuk melindungi dirinya. Itulah sebabnya dia meminta jaminan dari Yehuda. Jaminan yang diminta itu bukan main-main. Meterai, cincin, dan tongkat. Itu merupakan lambang status sosial yang tinggi dari seorang laki-laki pada waktu itu. Dan Yehuda memberikannya kepadanya. Dan terjadilah peristiwa yang memalukan itu, peristiwa yang kacau itu, peristiwa yang menyedihkan itu, ketika seorang ayah mertua tidur dengan anak menantunya. Jika saja Yehuda tidak melanggar hak Tamar dan memperlakukan menantunya dengan adil, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dengan mengatakan ini saya tidak bermaksud membenarkan tindakan Tamar. Tetapi saya hendak mengingatkan kepada kita bahwa Tamar memiliki alasan untuk mengambil tindakan ekstrim itu. Dan dengan demikian saya berharap kita bisa memperlakukan Tamar dengan lebih adil lagi. Peristiwa ini juga sebenarnya menempatkan Tamar dalam posisi yang sangat rentan. Dia mendapatkan stigma. Dia dibilang sebagai perempuan jalang. Dia kemudian dicap sebagai perempuan sundal oleh masyarakat yang mengetahui bahwa ia hamil. Dia bahkan terancam hukuman mati karena Yehuda ingin membakar Tamar. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari betapa tidak adilnya perlakuan Yehuda kepada Tamar. Dia tidak memberikan kepada Tamar haknya untuk menikah dengan Shelah. Dan demikian berarti Yehuda mencabut hak-hak Tamar untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Tetapi Yehuda tetap ingin mengontrol Tamar. Dia menganggap Tamar bersalah karena Tamar bersundal, sementara dia sendiri Yehuda meniduri seseorang yang dipikirnya adalah perempuan sundal. Di sini Yehuda menerapkan standar ganda untuk dirinya. Dia boleh bersundal, dia boleh melakukan apapun yang dia mau, dia boleh mencabut hak-hak Tamar, tetapi Tamar tidak boleh berlaku seenaknya. Tamar menyadari pemikiran Yehuda dan karena itu dia meminta jaminan dari Yehuda. Dan pada akhirnya jaminan itulah yang memastikan perlindungan terhadap terhadap Tamar. Ini adalah upaya Tamar untuk mengikatkan Yehuda akan kesalahannya yang mengabaikan hak Tamar. Dan ternyata upaya itu berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang ke-26 dikatakan oleh Yehuda, bukan aku tetapi perempuan itu yang benar. Yehuda mengatakan perempuan itu yang benar karena aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dengan pengakuan Yehuda bahwa dia salah dan Tamar benar, citra dan hak-hak Tamar dipulihkan. Statusnya sebagai korban dipulihkan. Sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mendalami kisah Yehuda dan Tamar, kita akan mendapati bahwa kisah ini bukanlah sekedar kisah memalukan yang keluar dari pakem kriteria kisah-kisah Alkitab. Tetapi justru kisah ini adalah sebuah kisah Alkitab yang realistis tentang seseorang yang berjuang menghadapi ketidakadilan akibat standar ganda yang diterapkan kepadanya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi semua orang yang merasa dirinya termasuk dalam kelompok orang-orang yang benar. Di Indonesia, orang-orang Kristen sering menjadi korban ketidakadilan akibat standar ganda yang diberlakukan oleh masyarakat mayoritas kepada kita, kaum minoritas. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah bahwa kita juga sebagai orang Kristen seringkali melakukan ketidakadilan dengan menerapkan standar ganda terhadap orang lain?
Poin kedua yang kita pelajari dari kisah Tamar Yehuda adalah sebuah kritik keras bagi kita yang secara sadar ataupun tidak sering memberlakukan standar ganda dalam relasi kita dengan orang lain. Jika saya yang melakukannya, itu boleh. Jika orang lain yang melakukannya, itu tidak boleh. Itu standar ganda. Dan standar ganda ini pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Karena Kristus sendiri tidak pernah menerapkan standar ganda pada orang lain. Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jangan berlakukan standar ganda. Ketika menulis renungan ini saya mengingat bagaimana orang-orang Kristen, sebagian besar orang-orang Kristen dengan begitu bersemangatnya membela Ahok di tahun 2016 ketika dia dikatakan melakukan penistaan agama karena mengutip ayat Al-Quran. Kita marah karena merasa Ahok mendapatkan perlakuan tidak adil. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang Kristen juga senang? Apakah kita senang ketika ada seorang pejabat muslim memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan mereka? Jika kita tidak senang kalau ada pejabat muslim yang memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingannya mereka, itu berarti kita sudah melakukan standar ganda yang pada akhirnya menyebabkan kita melakukan ketidakadilan. Dan itu adalah contoh yang terjadi dalam ranah publik. Satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana kita memberlakukan standar ganda terhadap orang lain. Lalu bagaimana dengan ranah personal atau ranah yang privat? Apakah terjadi juga standar ganda yang berakhir pada ketidakadilan? Mari Bapak Ibu saya saksikan tayangan drama berikut ini. 언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴을 하고 멈춰진 시간 속에 너와 마주쳤던 나 조금 두려웠나 봐. 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠도 Jadi aku bahagia banget. Kamu itu suami aku ya sekarang.
Iya. Suamiku, Apa istriku? kita mau bulan madu kemana? Singapura? Korea? Atau Jepang? Yuli, acara nikahan kita juga baru selesai. Iya sayang, aku tahu. Aku cuma mau tahu aja, kamu nanti bawa aku kemana? Yuli, yang penting itu bukan tempatnya, tapi budget dan anggarannya, Yul. Jadi, maaf ya aku cuma nanya. Ini aku dapat voucher hotel di Bandung dari saudaraku. Aku nggak mau jauh-jauh. Aku nggak mau hambur-hamburin uang aku nggak berguna. Lebih baik uangnya dipakai buat usaha. Iya suamiku. Sama satu lagi, sebelum acara pernikahan kita, aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi? Ya, aku berhenti kerja, yo. Urusan rumah tangga kamu yang cari uang. Kamu harus kerja atau minta sama papamu itu. Aku mau konsentrasi saja, Tamia. Aku jadi nggak stres kerja. Tapi ya, Di. Udah. Aku lelah. Tuhan Yesus. Siapa yang mau menerkam suaminya tadi? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, drama ini bukan orang-orangnya ya, dramanya ya. Orang-orangnya adalah pemain drama dan mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya. Tidak sungguh-sungguh mengalami peristiwa itu maksudnya. Tapi drama itu sendiri tadi berisi tentang kisah nyata. Itu kisah nyata Bapak Ibu. Ada suami istri yang mengalami peristiwa seperti itu. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh teman dari salah seorang panitia Natal 2022. Kalau Bapak Ibu kenal Bapak Ruben Tarin atau teman saya Ruben Tarin, ini adalah kisah dari temannya. Bukan suatu kisah hayalan, bukan sinetron. Ini kisah nyata. Kenyataan bahwa ada suami yang berlaku seperti itu terhadap istrinya menunjukkan bahwa dalam ranah personal atau privat sekalipun kita sering memberlakukan standar ganda yang berujung pada ketidakadilan. Dalam pikiran Yadi, sang suami dalam kisah tadi, Yadi mengatakan saya tidak mau stres, saya ingin bahagia. Urusan nyari uang biar kamu saja. Dengan kata lain dia mau mengatakan sebagai istri kamu harus mewujudkan kebahagiaan saya. Tapi apakah Yadi berpikir tentang kebahagiaan istrinya? Sadarkah Yadi bahwa ketika dia menetapkan keputusan itu dia sudah melakukan ketidakadilan terhadap istrinya? Atau dia tidak peduli? Sehubungan dengan kasus-kasus seperti ini sekali lagi dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Saya ingat tahun lalu di minggu Advent pertama juga saya khotbah di rumah waktu itu Bapak Ibu. Dan waktu itu pertama kali ibadah di gereja, saya khotbahnya di rumah dan menimbulkan kehebohan yang cukup luar biasa rupanya ya. Saya mengatakan bahwa setiap tanggal 25 November sampai 10 Desember kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah program yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB dan didukung termasuk oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kenapa harus ada 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Bapak Ibu? Kenyataannya memang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan rumah tangga, itu selalu ada. Seperti yang kita saksikan dalam drama tadi. Bahkan kasus ini meningkat pada zaman pandemi yang kita akan lewati saat ini. Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu terus ada bahkan semakin meningkat di masa pandemi ini menunjukkan bahwa posisi perempuan masa kini masih sangat rentan. Walaupun tidak serentan zamannya Tamar.
Akan tetapi, kasus-kasus di masa pandemi ini setidaknya menunjukkan bahwa setiap kali ada kekacauan di dunia ini, setiap kali ada hal yang menyedihkan, hal yang menyakitkan terjadi dalam masyarakat kita, yang sering menjadi korban ketidakadilan adalah perempuan. Yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa standar ganda ini tidak hanya diberlakukan oleh para pelaku ketidakadilan, tetapi oleh orang-orang yang menyaksikan tindakan tersebut tetapi tidak melakukan apa-apa. Dalam pikiran orang-orang yang menyaksikan dan tidak melakukan apa-apa tersebut, dia mungkin berpikir, untuk apa saya berbuat sesuatu? Untuk apa saya ikut campur? Toh bukan saya dan keluarga saya yang mengalaminya. Bukankah itu juga standar ganda? Jadi kalau kekerasan itu terjadi, ketidakadilan itu terjadi pada orang lain, saya tidak peduli. Tetapi kekerasan dan ketidakadilan itu tidak boleh terjadi pada keluarga saya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita dan keluarga kita harus mengalami dulu ketidakadilan itu? Baru kita merasakan empati, baru kita mau berbuat sesuatu terhadap korban-korban ketidakadilan itu. Pada tahun 2015, seorang penyanyi Amerika, Lady Gaga, menuliskan lagu Till It Happens to You, yang merupakan kritik terhadap orang-orang yang mengomentari kasus-kasus pemerkosaan di kampus-kampus Amerika tanpa berbuat apa-apa. Dalam lagunya Lady Gaga mengatakan, Till it happens to you, you don't know how it feels. Till it happens to you, you don't know how it feels. Sampai itu terjadi padamu, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya. Tapi bukankah kita lebih baik tidak mengalaminya dulu? Tetapi kita sudah turut merasakan penderitaan mereka dan bertindak menolong mereka seperti yang dilakukan oleh Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin itu yang kita tanyakan Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa menolong korban-korban ketidakadilan ini? Di masa sekarang ini, orang semakin menyadari akan pentingnya peranan masyarakat dalam mengatasi ketidakadilan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, dengan cara-cara yang positif. Bukan ikut campur dengan cara-cara yang negatif, tapi dengan cara-cara yang positif. Konseling, salah satunya. Dan itulah sebabnya sekarang ini Bapak Ibu sudah banyak informasi beredar di internet tentang lembaga-lembaga konseling yang bisa menangani korban-korban ketidakadilan seperti ini. Akan tetapi, apakah kita punya cukup kepedulian untuk mencari informasi-informasi itu di internet? Atau setidaknya kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mengerti caranya mencari informasi di internet, setidaknya kita bisa meluangkan waktu mendoakan para korban ketidakadilan ini. Akan tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita punya cukup kepedulian untuk meluangkan waktu mendoakan mereka? Kita tidak perlu menjadi korban ketidakadilan dulu baru kita peduli terhadap korban-korban itu. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kita pasti akan menjaga diri agar tidak melakukan ketidakadilan, agar kita tidak menerapkan standar ganda, dan kita pasti akan peduli terhadap para korban ketidakadilan itu. Itu adalah nilai kita sebagai orang Kristen. Secara otomatis kita akan peduli. Seharusnya demikian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent merupakan momen kita mempersiapkan diri menyambut peringatan Natal, sembari kita mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh pengharapan. Dan inilah poin ketiga yang kita bisa ambil dari cerita Yehuda dan Tamar tentang pengharapan dan mengerjakan pengharapan itu. Sebagaimana Tamar yang tidak menyerah menghadapi ketidakadilan yang dihadapinya dan mencari akal untuk melindungi dirinya di tengah-tengah sulitnya situasi zaman pada waktu itu, kita pun diingatkan untuk terus berpengharapan dan mengerjakan pengharapan itu. Sikap untuk terus berpegang pada pengharapan dan mengerjakan pengharapan itu merupakan sikap yang penting bagi kita selama kita hidup. Karena akan ada berbagai masalah
termasuk berbagai ketidakadilan yang selalu menghampiri atau selalu hadir dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berlalu. Tapi awal minggu kemarin kita sudah mengalami sebuah gempa yang dahsyat. Masalah selalu ada. Gempa yang membuat banyak orang di Bogor kaget dan berhamburan keluar rumah. Ternyata mengakibatkan banyak korban meninggal dan kehilangan tempat tinggal di Cianjur sana. Di dunia ini, khususnya dalam kondisi seperti ini, sebagai murid Kristus yang sudah menerima pengharapan dari Tuhan, kita memiliki peran untuk menjadi agen-agen pengharapan bagi masyarakat kita. Bagaikan pendar cahaya di tengah kegelapan, pengharapan itu membuat kita merasa bahwa kita masih bisa bernafas. Dan ketika kita merasa kita masih bisa bernafas, kita merasa bahwa kita masih mampu bergerak menuju pada cahaya itu. Baik ketika kita mengalami ketidakadilan itu sendiri, seperti yang dialami oleh Tamar, maupun ketika kita menyaksikan orang lain yang mengalaminya, baik dalam ranah personal atau privat, seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam kisah drama tersebut, maupun dalam ranah publik. Seperti misalnya terjadi gempa bumi Cianjur. Kita diutus untuk memelihara, membawa, dan mengerjakan pengharapan itu di tengah kegelapan ini. Inilah cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadilah murid Kristus yang dalam setiap kebaikan dan keburukan kita memberikan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya. Jadilah murid Kristus yang terus mengevaluasi diri agar dapat menjadi pelaku-pelaku keadilan. Dan jadilah murid-murid Kristus yang terus berpengharapan dan mengerjakan pengharapan itu di tengah kegelapan dunia ini. Dan pada akhirnya sebagaimana Tamar yang dipulihkan hak-haknya di akhir dari kisahnya, semoga kita semua pun berhasil tiba pada momen pemenuhan pengharapan kita di akhir kisah kita nanti dengan penuh kemenangan. Itulah harapan kita di Minggu Advent pertama ini. Amin.